Selamat pagi, selamat datang di No Limit Podcast. No Limit Podcast ini adalah podcast miliknya anak MP Manajemen Pemasaran Internasional dari Politeknik Elbajo Komodus. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang revolusi industri digital 4.0. Nah, pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh partner saya, Bang Jeff. Kakak Jeff. Siapa Kardi? Selamat pagi Pak Jeff. Selamat pagi Kak Kardi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana dengan Abang Ardi sendiri? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, Kakak Jeff. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang reformasi industri digital 4.0. Oke. Baik, bagaimana menurut Kakak Jeff tentang reformasi industri digital 4.0 ini? Silakan, Kakak Jeff. Ya, menarik sekali pembahasan dari Kak Kardi ya. Ya. Tentu kalau kita berbicara tentang revolusi industri 4.0 ya, itu tidak lain dan tidak mungkin adalah berbicara tentang perkembangan dunia Ya, betul, ya. betul. Tapi sebelum ke situ saya ingin memperjelaskan secara terperinci ya. Apa sih revolusi industri 4.0 ya? Ya, silakan. Revolusi industri 4.0 ini ya, ada istilah yang namanya revolusi industri 4.0, ada juga yang istilahnya revolusi industri 3.0, dan ada juga yang namanya revolusi industri 1.0. Terus Ya. reformasi itu apa maksudnya, Bang? Coba dijelaskan. Ya, betul sekali. Reformasi 4.0 itu ya, itu pada zaman sekarang ini, di mana kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu maju, artinya perkembangan teknologi sangat begitu pesat. Bisa dibilang kita sekarang ini berada di era disrupsi. Begitu Bang Ardi. Kira-kira daerah distribusi itu semacam apa? Soalnya kan banyak teman-teman mungkin yang belum tahu ya artinya kata era distribusi itu. Silakan, Bang. Era disrupsi itu ya, di mana perkembangan teknologi ya yang saat ini sangat begitu pesat, artinya berkembangnya sangat begitu maju dia. Betul. Ya. Apa sih perannya Bang Jeff atau Bang Jeff kan sebagai generasi muda ya? Ya betul. Dan tantangannya dalam menghadapi dunia reformasi industri digital yang semakin hari ini semakin pesat aja. Ya. Silakan. Ya, tentu saja Ardi, peran kita sebagai anak muda ya, tapi bukan hanya kita, mungkin para penonton kita juga ya. Ya, betul. Peran kita adalah bagaimana kita bisa beradaptasi ya. Artinya beradaptasi dengan perkembangan yang ada di saat ini. Artinya bagaimana kita bisa berinovasi ya dengan hadirnya perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini. Terlebih khusus saya berbicara sedikit mengenai perusahaan ya. Perusahaan. Ya. Begitu adanya perkembangan revolusi industri 4.0 ya. Artinya sejauh mana perusahaan selama ini ya mengadopsi yang namanya perkembangan teknologi itu ya. Apakah di sebuah perusahaan atau instansi pada umumnya, apakah sudah mereka menerapkan yang namanya robotisasi dalam melakukan pekerjaan? Robotisasi ya, betul Ya. sekali ya. Di mana robotisasi ini menggantikan tugas dan tanggung jawab seorang manusia ya. Ya, betul sekali Kak Kardi ya. Jadi kesimpulannya semakin hari semakin ini perkembangan teknologi itu menggantikan peran seorang manusia, betul sekali Pak ya? Ya, betul sekali Ardi. Kemungkinan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang ya, di semua perusahaan bahkan di belahan dunia tidak menggunakan lagi yang namanya tenaga manusia. Itu kemungkinan Kak Ardi. Jasa Mungkin manusianya ya? ya, mungkin mereka hanya mengandalkan yang saya sudah bilang tadi sebelumnya, yaitu tenaga robotisasi. Ya, segala pekerjaan mereka menggunakan alat canggih yang ada saat ini. Ya, Betul. Berarti bisa disimpulkan bahwa reformasi industri digital ini juga memberi dampak yang negatif bagi manusia, bagi generasi muda pada umumnya ya Pak ya? ya itu tadi. Tergantung bagaimana kita bisa beradaptasi ya, dan tergantung bagaimana kita berinovasi di perkembangan yang saat ini begitu pesat berkaitan dengan teknologi ya. Ya. Berarti jika Anda seorang pemuda yang berkreatif dan berinisiatif, berarti Anda bisa menggunakan atau mengandalkan industri atau internet yang saat ini sedang
berada di lingkungan kita. Ya, Bagaimana, Bang Jeff? betul sekali. Tapi Kak kalau Kari. Anda tidak berinovasi atau Anda hanya diam, tinggal menjadi penonton, maka Anda adalah orang yang jadi bodoh lah. Gitu, Ya, betul sekali. Itu saya bodoh bilang. berarti tidak tahu lah, Ya. tidak tahu dalam segala hal tentang internet. Makanya saya bilang tadi sebelumnya, begitu hadirnya era revolusi industri 4.0 itu artinya kan perkembangan teknologi kan sangat begitu pesat tuh. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi lalu harus bisa berinovasi di era-era yang perkembangan teknologinya sangat begitu cepat ya. Tentu itu tadi betul sekali kita sebagai manusia ya, itu yang namanya kreativitas ya, inovatif begitu Kak Kari. Ya. Beberapa contoh juga ya yang bagi pengguna TikTok, Ya, betul. Instagram, Ya. yang dapat menghasilkan cuannya dari media sosial saja. Ya, betul. Tanpa harus bekerja. Itulah nilai keras, positifnya. Ya, betul. Ya. Betul. Terus sebagai generasi muda, sebagai anak muda, Ya. lebih khususnya di Indonesia ya Bang Jeff, termasuk Ya, siap. Abang, terus saya sendiri. Terus apa sih menurut Bang Jeff tantangannya, challenge yang kita hadapi sekarang di dunia industri digital 4.0? Ya, menarik sekali. Tentu yang menjadi challenge bagi belahan dunia, terlebih khusus di Indonesia, dengan hadirnya perkembangan teknologi itu, tentunya challenge-nya itu tinggi sekali ya. Kenapa saya bilang? Karena perkembangan itu kan tidak semudah yang kita lihat ya. Lalu yang terpenting di sini adalah bagaimana rasa ingin tahu kita untuk belajar sesuatu. Artinya kan supaya kita bisa beradaptasi dengan perkembangan yang saat ini. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, artinya kan sama halnya kan kita hidup di era-era yang bisa dibilang era 1.0 ya, atau 1.0. Yang dimana tidak ada internet. Ya, yang dimana di era 1.0 atau 2.0 itu adalah belum mengenal yang namanya internet. Ya. Betul sekali. Lalu masuk ke 3.0 ini, baru kita mengenal yang namanya internet. Memang mengenal, tapi hanya sebagian yang bisa menggunakannya itu. Lalu sekarang ini ya kita masuk di revolusi industri 4.0 ya. Ya. Jadi anak muda di sini harus banyak-banyak inovatif lah. Kira begitu. Baik, Kakak Jeff ya. Ya. Mungkin begini Kak Jeff. Menurut pengalaman saya pribadi juga tentang reformasi atau perubahan teknologi Ya, semakin betul. hari semakin canggih ya. Ya. Saya masih ingat waktu silakan minum dulu. Waktu masa kecilnya kita lah ya. Kita Ya. kan seumuran ini. Ya, betul. Oke, supaya masa kecilnya kita itu belum ada kenal internet. Ya, betul sekali. Mungkin apalagi kan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Ya, ya. Mas dikatakan ketinggalan. Ya, tentang ketinggalan. Ya. baru masuk presiden eranya Bapak Jokowi, baru ada pembangunan apa Ya, segala macam. betul internet sekali. masuk. Ya, Ya. betul. Saya masih ingat waktu pas masih kecil itu kita belum kena internet, tidak Ya, ada HP, tidak bisa telepon orang yang jaraknya jauh. Ya, Kalau mau lakukan transportasi harus kalau mau ke tempat jauh transportasinya susah gitu kan. Ya, betul. Pembangunan juga masih kurang lah dulu Ya, gitu betul sekali. Terus melihat perubahan dari dulu sampai sekarang, menurut saya itu sangat luar biasa ya perkembangan Ya, teknologi. tentu saja luar biasa. Ya, Ya. merubah segala perilaku, tingkah laku manusia dalam pekerjaannya. Ya. Ya. Menurut saya juga perkembangan teknologi membantu di setiap bidang apapun saja tetap akan dipengaruhi oleh teknologi. Ya, betul sekali ya, Bang. Apalagi kan sebagai contohnya kita ini seorang mahasiswa ya Bang Jeff ya. Ya, betul. Di mana tentu saja banyaknya tugas Ya, kan? betul. Belum pikir yang lainnya. Ya. Tentu dalam menghadapi atau mengerjakan tugasnya kita, tentu kita butuh yang namanya internet dalam Ya, betul kita sekali. tidak boleh omong apa saja. Kita tidak boleh berbohong lah. Kita membutuhkan internet dalam menyelesaikan kuliahnya kita. Ya, ya. Mungkin yang paling penting di kesempatan kali ini adalah kita mau tahu seperti apa perusahaan selama ini ya. Perusahaan. Terlebih khusus yang mereka punya perusahaan lah kayak hotel. Apakah mereka sudah menerapkan itu? Artinya kan apakah mereka sudah menerapkan robotisasi itu dalam dunia kerjanya atau lebih dominankah mereka menggunakan tenaga manusia? Ya.
Saya rasa itu untuk pertanyaan itu saya rasa untuk sekarang ini ya masih menggunakan tenaga manusia. Iya. Ya, kita ambil contoh aja seperti perusahaan-perusahaan di khususnya Labuan Bajo ini. Ya betul. Ya kan? Banyak masih menggunakan jasa manusia. Berarti Labuan Bajo belum termasuk atau bagaimana menurut Bang Jeff? Ya betul sekali. Belum termasuk di industri 4.0. 4.0. Ya. Itu saya bilang tadi sebelumnya. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang ya. Iya, betul. Baru di semua perusahaan itu pasti menggunakan yang namanya tenaga robotisasi. Ya. Itu secara kemungkinannya. Ya, baik. Ya. Berikutnya Bang Jeff, mungkin ada dampak negatif yang sangat berpengaruh pada generasi mudanya kita ya. Dampak negatif dari perkembangan industri digital 4.0 ini. Ya, tentu sekali ini pertanyaan yang menarik ya Bang Ardi. Berkaitan dengan positif apa? Dampak negatif. Dampak negatif. Ya, tentu banyak sekali dampak negatif yang terjadi di era-era sekarang ini ya. Begitu banyak manusia di belahan dunia ini ya yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media itu. Betul, Ya. betul. Salah menggunakannya, Pak. Ya, salah menggunakan. Artinya mereka salah menggunakan itu dan merugikan diri sendirinya mereka. Ya. Bisa diambil contoh mungkin salah Ya. penggunaan internet. Ya, ini contoh yang paling spesifik yang saya pernah alami ya. Ya. Silakan. Dulu pas saya SMP ya, pas saya SMP, saya ini kan dapat nomor baru. Maksudnya kan orang kontak di saya punya HP, Ya. tapi tidak ada namanya, artinya kan nomor baru. Ya, Nah, betul, betul. mereka mau mengerjain saya, lalu mereka bilang begini, Abang Jeffrey, bisakah kau transferkan saya uang sebesar 500? Wow, penipuan Ya, ini hoax ini. Dan mereka mengatasnamakan mereka itu saya punya adik-adik atau saya punya keluarga. Lalu saya bilang, ini siapa ya? Ya, lalu dia bilang gini, ini saya loh dari kampungnya, ada Kampung Gara, kampungnya saya ya. Ini saya, ini namanya begitu-begitu. Saya kan tidak mudah terpengaruh oleh gombalannya mereka tuh, karena saya tahu bahwa ya di perkembangan era disrupsi ini kita harus kritis juga ya. Kita harus kritis menilai sesuatu. Ngomong-ngomong, yang telepon itu perempuan atau laki-laki itu? Perempuan loh. Oh, sampai itu mantan kakak itu. Oh, iya. Kalau soal mantan itu kan bisa dibilang kita ini kan fraktir lah, tapi karena tidak memenuhi persyaratan, makanya kita begini sudah. Gitu, Iya. oke. Saya sedikit tambah juga ya, bagaimana dampaknya negatif ini terhadap anak muda, generasi muda di Ya. khususnya di Nusa Tenggara Timur nih Bang ya. Menurut penglihatan saya, bagaimana anak muda ini menggunakan internet itu secara tanda kutip negatif lah ya. Ya, Betul. Di mana mereka menggunakan internet untuk judi, untuk Ya, nonton betul. film-film yang seharusnya Ya. tidak dinonton gitu. Dan menurut saya juga sih seharusnya mereka apa ya? Memfilter gitu bagaimana Ya. mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang harus ditonton dan mana yang tidak boleh ditonton. Gitu. abaikanlah ya. Ya, betul sekali. Baik, untuk berbincang kali ini mungkin kita stop di sini aja dulu Kak Zif, ya. Ya, betul. Mungkin masih banyak yang perlu kita bahas di lain waktu aja. Ya. Jadi sekian saja untuk pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Sama-sama, Zif Abang yang Ari. sudah memberikan sedikit pendapatnya tentang reformasi industri digital 4.0. Sama-sama. Baik, selamat pagi, terima kasih. Terima kasih sama-sama. MPI, no No limit.